Di sebuah kota di Amerika bernama Texas, hiduplah seorang anak muda bernama Kyle. Dia meniti karirnya di marinir Amerika dan menjadi seorang sniper. Suatu hari, dia bertugas untuk melawan teroris Al-Qaeda Bin Laden. Apa yang terjadi selanjutnya? Selamat datang di Abstraksi Film. Sebelum memulai cerita alur filmnya, kami memperingatkan bahwa ini adalah konten spoiler. Kami percaya bahwa menonton film secara utuh akan memberi pengalaman yang berbeda. Baik, kita mulai saja alur cerita filmnya. Film dibuka dengan memperlihatkan tentara Amerika di sebuah kawasan bekas peperangan. Terlihatlah puing-puing bangunan hancur. Sementara di atas gedung, 2 orang sniper sedang berjaga-jaga. Yang saat itu juga, dia melihat seorang ibu dan anak yang mencurigakan. Mereka membawa sebuah granat. Anak itu berlari mendekati tank perang milik Amerika, dan karena kejadian itu hanyalah kenangan seorang marinir. Akhirnya, film mundur ke masa lalu. Cerita tentang bagaimana seorang Kyle tumbuh dari kecil sebagai seorang anak marinir. Dia diajarkan cara berburu, yang kemudian menjadikannya pribadi petarung dan bertahan hidup, melindungi kawanan, dan menjadi pemimpin. Suatu hari di meja makan, ayahnya mengajarinya sebuah kata-kata yang terus dia indahkan sampai dia dewasa, bahwa laki-laki harus bisa menjadi pelindung bagi kawanannya. Kata-kata itu ayahnya berikan tepat setelah Kyle berkelahi dengan temannya di sekolah. Ayahnya bilang, "Kalau kau tidak bersalah, maka saya mengizinkanmu untuk memukulnya." Setidaknya itu yang selalu Kyle ingat, dan kini dia sudah dewasa. Dia tumbuh sebagai seorang koboi, sebagai pria yang suka hidup di lapangan. Suatu malam, dia sedang mengikuti lomba menunggang kuda. Dia selalu menonjol dalam setiap hal, termasuk dalam hal menunggang kuda. Dia bahkan mendapat trofi kemenangan. Kyle bersama adiknya pun pulang. Dengan penuh semangat, Kyle ingin bertemu pacarnya untuk menunjukkan trofi kemenangannya. Tapi naas, dia mendapati pacarnya dengan pria lain. Kyle diselingkuhi. Dia pun mengusir pacarnya dan mengakhiri hubungan itu tanpa beban. Di malam yang sama, ketika Kyle dan adiknya sedang menonton TV, mereka menyaksikan pengeboman. Entah apa yang Kyle pikirkan, keesokan harinya dia mendaftarkan dirinya sebagai marinir. Dia pun mengikuti seleksi hingga mengikuti pendidikan. Sementara pendidikan berlangsung, beberapa calon marinir mengundurkan diri karena tak sanggup mengikuti pelatihan yang berat. Tapi Kyle orang yang tangguh dan tetap bertahan. Saat malam tiba, Kyle pergi ke sebuah bar. Di saat dia bertemu seorang gadis bernama Thea, mereka berbincang. Kyle yang asik membuat gadis itu betah, dan pertemuan malam itu menjadi awal mereka menjadi lebih akrab. Kyle sudah berhasil menjadi seorang marinir. Kini dia mengikuti latihan marinir hari demi hari, dan di saat dia baru saja memulai karirnya sebagai marinir, di saat bersamaan dia juga memulai kisah cintanya yang baru. Latihan kemariniran pun berpadu dengan kisah asmara yang sedang meletup-letup. Suatu siang, mereka menyaksikan sebuah aksi terorisme di televisi, hal yang mengantar perasaan Thea menjadi galau. Dia tak habis pikir kalau akan menikah dengan seorang marinir. Dia dipenuhi rasa takut kehilangan. Sebagai marinir, Kyle memiliki risiko yang besar akan gugur di peperangan, terlebih dengan situasi Amerika yang sedang dibuat gaduh oleh aksi teroris yang kian banyak. Di atas kapal, mereka pun merayakan resepsi pernikahan, dan di saat suasana bahagia itu berlangsung, pimpinan Kyle sedang mendapat telepon. Mereka ditugaskan untuk misi penangkapan pimpinan teroris di Irak. Thea pun diselimuti rasa khawatir. Baru saja dia berstatus sebagai istri,
tapi suaminya kini harus pergi bertugas ke sebuah tempat yang sangat berbahaya. Pergilah Kyle bersama anggotanya, dan di dalam mobil, pimpinan mereka sedang menjelaskan misi mereka. Kyle ditugaskan untuk melindungi para marinir yang beroperasi di medan perang, karena Kyle dipercayakan sebagai seorang sniper. Saat tiba di lokasi yang diduga markas para teroris, para marinir pun mulai beraksi. Kyle pun tiba di persembunyiannya sebagai seorang pengintai. Tiba-tiba, dia melihat seorang perempuan bercadar dan seorang anak. Mereka membawa granat. Anak itu pun berlari mendekati tank untuk meledakkannya. Sekarang adalah tugas Kyle untuk melindungi kawanannya. Dia merasa bimbang, akankah dia menembak seorang anak kecil? Dan berdasarkan arahan dari pimpinan, keputusan diberikan penuh kepada Kyle. Kini pelatuk siap ditarik, kecuali kalau Kyle ragu untuk melakukannya. Saat anak itu berlari membawa granat, Kyle pun akhirnya mengambil keputusan untuk menembak anak itu. Tapi granat belum aman. Perempuan itu mengambil granat dan terus berlari menuju tank. Kyle terus membidik, dan sesaat setelah perempuan itu hendak melempar granat, di waktu yang tepat Kyle menghentikannya dengan tembakan. Perempuan itu tumbang, dan granat pun meledak sebelum sampai di para marinir. Kyle mendapatkan apresiasi, tapi sejak saat itulah perasaan bimbang dan rasa bersalah terus menghantuinya. Saat malam tiba, di markas para marinir dia menceritakan kegelisahannya, dan seorang teman memberinya motivasi bahwa Kyle telah melakukan hal yang seharusnya dia lakukan. Operasi hari kedua pun tiba, dan dari kejauhan satu unit kendaraan yang mencurigakan melaju dengan cepat mendekati pasukan marinir. Mereka pun menembaki kendaraan itu, tetapi jarak yang terlalu jauh tidak bisa menghentikan mobil itu. Sampai akhirnya tembakan Kyle memecah kepala pengemudi mobil dan bom pun meledak. Sementara dari arah lain, dalam bidikan Kyle dia melihat seseorang yang sedang menanam ranjau yang membuat Kyle menembaknya. Operasi terus berlanjut hingga malam tiba. Para marinir terus menggeledah ruangan demi ruangan, memeriksa gedung demi gedung untuk mencari pimpinan dan persembunyian para teroris. Tapi satu demi satu marinir itu tertembak oleh penembak jitu yang tak dikenal. Pagi pun tiba, dan Kyle masih siaga di tempatnya, sampai akhirnya marinir lain menjemput dia. Mereka pun pulang ke markas untuk beristirahat. Di sana ketika mereka makan siang, Kyle disambut oleh teman-temannya sebagai seorang pahlawan. Dia berhasil melindungi pasukannya dengan tembakan senyapnya. Operasi pun berlangsung. Saat Kyle sedang siaga, dia menelpon istrinya yang sedang hamil. Mereka sedang saling menghibur, dengan harapan mereka bisa berkumpul bersama ketika anak pertama mereka lahir. Masih ketika mereka teleponan, Kyle terus siaga mengamati sekeliling, dan sekejap dia terkesiap setelah mendengar dari istrinya bahwa adiknya juga masuk militer dan menuju Irak. Dia sulit menerima kenyataan bahwa adiknya yang seharusnya dia lindungi justru terjun ke dalam dunia yang penuh bahaya. Cerita berlanjut. Para marinir berkumpul untuk menyusun rencana. Pimpinan mereka menjelaskan secara rinci tentang musuh yang mereka hadapi, yaitu organisasi teroris Bin Laden yang dipimpin oleh seorang bernama Zarqawi, yang memiliki pasukan sebesar 5.000 orang. 5.000 orang yang memiliki latar belakang militer terlatih di atas rata-rata. Pimpinan itu menyampaikan bahwa jalan tercepat dalam operasi itu adalah menemukan Zarqawi, mencarinya dari pintu ke pintu. Kyle semakin ingin segera menangkap Zarqawi dan menyelesaikan tugas itu untuk menemui istri yang sedang mengandung anaknya. Dia menawarkan diri untuk tidak sebagai sniper yang dianggapnya membosankan. Dia ingin bergabung menyusuri tiap-tiap bangunan bersama anggota lain.
Tapi hal itu ditolak oleh marinir lain, bukan karena dia tidak dipercaya untuk beraksi di lapangan, tetapi karena para marinir merasa aman ketika Kyle sebagai sniper jitu. Kini dia mengetahui bahwa musuh yang paling mereka waspadai adalah seorang sniper dari pihak Zarqawi, yaitu seorang sniper yang direkrut dari seorang atlet olimpiade di cabang menembak. Dia sangat disegani dan diakui ketepatan tembakannya. Melihat keadaan yang semakin panas, Kyle tidak bisa menahan dirinya dengan hanya bersembunyi sebagai sniper. Akhirnya dia memutuskan untuk bergabung dengan marinir lain. Akhirnya mereka menemukan warga sipil yang tidak seharusnya ada di dalam rumah, di dalam arena zona perang yang sudah dikosongkan. Orang itu pun diinterogasi, dan karena dia didesak untuk berbicara, akhirnya dia mengakui bahwa dia mengenali Zarqawi. Orang itu pun diminta untuk memberi petunjuk tentang bagaimana cara menemukan Zarqawi. Tetapi dia takut untuk memberitahu secara detail karena informasi yang dia berikan akan mengancam nyawanya. Kecuali marinir Amerika bersedia memberikan uang sejumlah $100.000. Tetapi Kyle menolak karena bisa jadi itu penipuan, yang akhirnya membuat orang itu menunjukkan bukti, yaitu salah seorang anggota keluarganya yang habis dilukai oleh Algojo Zarqawi. Mereka pun sepakat dan orang itu memberikan informasi bahwa untuk menemui Zarqawi, mereka harus menemukan Algojonya terlebih dahulu. Maka berangkatlah Kyle dan rombongan sesuai petunjuk yang mereka dapatkan. Di tengah perjalanan, Kyle menyempatkan untuk bercerita dengan istrinya lewat telepon. Dan kabar bahagia telah dia dapatkan, bahwa anak yang dikandung istrinya adalah laki-laki. Tapi bersamaan dengan perasaan bahagia itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Sebuah serangan datang. Penembak jitu Zarqawi berhasil membunuh supir yang mengakibatkan perjalanan terhenti. Akhirnya mereka menyebar yang mengakibatkan beberapa di antara mereka terluka dan mati. Thea yang terkejut hanya bisa menangis dalam kekhawatiran yang dalam. Telepon belum ditutup dan dia hanya mendengar suara ledakan dan tembakan. Ternyata Algojo Zarqawi berhasil menyeret orang yang telah membocorkan keberadaan mereka. Dia sengaja mengeksekusi seorang anak dari keluarga yang memberi informasi kepada marinir Amerika itu dan memperlihatkannya di tempat terbuka agar memperingati para marinir untuk menghentikan misi mereka, sekaligus mengancam orang-orang Irak untuk tidak berbicara dengan orang Amerika. Insiden itu mengakibatkan tewasnya lelaki itu karena hendak menyelamatkan anaknya. Sementara itu, penembak jitu terus membidik dan menembaki Kyle, yang mengakibatkan rekan yang ada di sisi Kyle tertembak. Baku tembak antara dua sniper jitu pun terjadi. Sementara Kyle melayangkan pelurunya, sniper Zarqawi berlari mengganti posisinya. Misi yang buntu itu pun menghentikan tur mereka untuk sementara. Para marinir pulang untuk menemui keluarga yang mereka tinggalkan. Kyle dan Thea pun bertemu dengan rindu yang meluap-luap. Mereka pulang ke rumah. Kyle masih menyisakan pikirannya di zona perang. Sementara Thea terus merasa takut kehilangan. Keesokan harinya mereka pergi memeriksa kandungan. Yang beberapa saat kemudian tibalah saat Thea untuk melahirkan. Putra pertama mereka pun lahir dengan selamat. Tetapi Kyle tak bisa lama di situ. Di menit-menit terakhir sebelum Kyle pergi melanjutkan tugasnya lagi, Thea tak bosan-bosan menyampaikan kegelisahan dan kerisauannya. Dia hanya berpesan, Kyle harus pulang dengan selamat karena istri dan anaknya menunggu. Sekali lagi, Kyle pun pergi. Dan di bandara dia menemukan adiknya yang juga dikirim untuk misi yang sama. Tetapi adiknya terlihat sangat ketakutan
dan belum percaya bahwa dirinya berada di zona yang sangat berbahaya. Sesaat kemudian, mengudaralah mereka. Di dalam helikopter, Kapten menyampaikan bahwa Kyle menjadi buronan yang paling dicari oleh anggota Zarqawi. Kepalanya dihargai $180.000. Bin Laden memberikan imbalan itu kepada siapa saja yang berhasil membunuhnya. Saat tiba di zona perang, mereka memasuki sebuah rumah yang berpenghuni. Di sana mereka melakukan pengintaian di daerah sekitar. Malam itu bertepatan dengan Idul Adha dan tuan rumah mengajak mereka untuk makan malam bersama. Dan ketika mereka menyantap makanan, sebuah memar di siku tuan rumah dilihat oleh Kyle yang lantas membuatnya curiga. Kyle pun meninggalkan acara makan malam dan berkeliling mengecek isi rumah. Dan sesuai kecurigaannya, dia menemukan senjata yang disembunyikan di balik lantai. Dia pun diinterogasi dan diancam akan dilaporkan ke pihak berwenang Irak agar diadili oleh negaranya. Orang itu dipaksa untuk menunjukkan markas persembunyian temannya yang lain. Dan ketika dia tiba di pintu, para marinir pun memulai serangan. Tapi orang itu melawan balik yang membuatnya tewas seketika. Baku tembak pun terjadi dan ketika mereka memasuki markas anggota Zarqawi, di dalam mereka melihat kekejaman yang mereka lakukan kepada anggotanya sendiri. Algojo Zarqawi yang menjadi target pun berhasil lolos. Dan ketika Kyle menembaki mobil itu, dari balik jendela dia sedang diperhatikan oleh seorang perempuan. Perempuan itu lantas memberitahukan posisi Kyle kepada seseorang yang ternyata dia adalah penembak jitu milik Zarqawi. Ketika sniper Zarqawi itu tiba di posisi yang siap untuk menembak, dia kehilangan momen karena Kyle dan rombongannya sudah meninggalkan tempat. Kini tiba saatnya para marinir untuk menemui keluarganya. Di suatu siang, Kyle mengajak putra pertamanya jalan-jalan. Dia tak sengaja ditemui oleh seorang mantan marinir. Dia mengaku hidupnya diselamatkan Kyle sang legenda. Kini, dia tidak lagi sebagai marinir karena cacat. Hasn't been easy, but you know, your dad, he's a hero. My family thanks you for your Di rumah anak keduanya sudah lahir. Sang istri masih seperti dulu, berharap suaminya ada di sisinya, menunggu kapan suaminya selesai dari tugas dan bisa hidup secara normal dengan keluarga kecil mereka. Sang istri sangat sedih melihat kenyataan mereka. Pencarian Zarqawi pun dimulai lagi, tapi musuh sudah menunggu, termasuk penembak jitu andalan Zarqawi. Baku tembak mulai terjadi. Sniper Zarqawi mulai mencari tempat strategis untuk membidik. Marinir menyusuri tiap ruangan sementara Kyle tiba di atas didampingi seorang marinir lain. Tapi naas, temannya itu tertembak oleh sniper Zarqawi yang membuatnya terluka parah di bagian wajah. Kyle pun melakukan perlawanan dan melindungi kawanannya, dan mereka dengan segera membawa korban ke markas untuk ditangani. Dan para marinir mulai mengganas. Mereka pergi dengan kekuatan yang lebih. Mereka dihadang dan aksi baku tembak dimulai. Saat para marinir memasuki sebuah gedung, mereka dihujani lagi peluru yang mengakibatkan seorang lagi meninggal. Mereka akhirnya pulang untuk melakukan pemakaman terhadap rekan mereka yang telah gugur. Setelah pemakaman, Kyle menemui salah seorang rekannya yang dalam kondisi kritis karena terluka oleh tembakan di bagian wajah, dan Kyle bersumpah akan membalaskan dendamnya. Seperti biasa, karena perang belum usai, sang istri tidak rela melepas suaminya.
Dia bisa gugur kapan saja seperti rekannya yang lain. Mereka berdebat, tapi Kyle tak akan melepaskan tugasnya yang belum selesai. Sampai akhirnya Thea mengatakan bahwa mungkin setelah Kyle pulang, Thea dan anaknya sudah tidak di rumah lagi. Entah itu hanya kata-kata semata, tapi akhirnya mereka berpelukan. Perang semakin panas, sementara jumlah pasukan marinir Amerika semakin berkurang karena mati dan sebagian lagi mengundurkan diri. Tapi yang lebih memukul perasaan Kyle adalah kematian sahabatnya yang baru saja ditemui di rumah sakit. Pengintaian berlanjut. Kyle berada di atap untuk mengawasi, dan dia berhasil membatalkan aksi seseorang yang nyaris melepaskan rudal. Tapi seorang bocah lantas mendekat dan mengambil rudal itu. Keputusan sulit bagi Kyle untuk menembak seorang bocah. Anak itu bersiap-siap melepaskan rudal. Begitupun Kyle dengan jemarinya yang siap menarik pelatuk. Tapi untungnya, anak itu membatalkan niatnya, dan Kyle pun merasa amat lega. Kyle dan pasukan berpindah ke lokasi lain, sementara Kyle tiba di atap yang berbeda dari sebelumnya. Kini, fokusnya benar-benar tertuju kepada ancaman terbesarnya, yaitu penembak jitu dari Bin Laden. Terlihat bahwa sniper musuh sudah siap di suatu tempat yang membuatnya berhasil melumpuhkan seorang marinir. Sementara Kyle masih mencari titik lokasi sniper Zarqawi. Setelah dia menemui detail posisi lawan, dia akhirnya menyadari bahwa kondisi senjatanya tidak bagus dalam posisi itu. Kyle membidik dengan penuh konsentrasi. Sebiji pelurunya dilepas, dan akhirnya sniper Zarqawi itu berhasil dilumpuhkan dengan sebatang peluru yang bersalang di kepalanya. Tetapi masalah lain datang. Tembakan Kyle membuat dirinya diketahui anggota Zarqawi yang lain. Ratusan pasukan lawan berdatangan. Mereka terkepung di atas gedung. Mereka kalah jumlah. Jumlah yang tidak seimbang itu pun membuat Kyle dan anggotanya terpojok. Sementara bantuan datang dalam waktu yang masih lama. Mereka bertahan sekuat tenaga, tapi amunisinya mulai menipis. Dan Kyle pun terluka. Dalam kondisi sekarat, dia menyempatkan menelpon istrinya dalam keadaan pasrah dan ketidakpastian. Prajurit Bin Laden pun tiba di atap dan mereka semakin terkepung. Untungnya badai pasir datang dan membuat jarak pandang terganggu. Mereka memanfaatkan badai itu untuk menyelinap dan mencari tempat aman. Mereka berusaha untuk tiba di dasar, dan tim bantuan pun tiba. Mereka terus berlari mengejar tank, dan sebagian prajurit berhasil. Tapi Chris masih tertinggal. Dia terus berlari dengan luka di perutnya dalam badai, dan akhirnya dia berhasil menggapai truk. Setelah misi itu selesai, akhirnya Kyle memutuskan untuk berhenti dan menjadi warga sivil biasa. Tapi dia berubah menjadi orang yang tidak percaya diri. Bahkan, dia tidak langsung menemui keluarganya karena beban di pikirannya. Sampai pada akhirnya Thea menelpon dan menyuruhnya pulang. We miss you. I'm coming home. Kini Kyle adalah warga sipil biasa, tapi dia terus dihantui rasa cemas di saat sebenarnya dia bisa menikmati hidup yang normal.
Akhirnya dia menemui spesialis kejiwaan dan memeriksakan psikologinya. Dia menceritakan trauma perang yang dia alami, termasuk rasa bersalah karena tugasnya adalah membunuh orang tanpa memikirkan kehidupan dan keluarga korban. Sementara setiap kali dia menembak adalah merupakan tanggung jawabnya sendiri sebagai sniper, yang mana ketika tembakan itu mengenai orang yang tak bersalah, maka dia meleset dari tugasnya yang seharusnya. Untungnya Kyle datang ke tempat yang tepat. Di sana dia menemui mantan marinir yang lain yang kurang lebih memiliki masalah yang sama. Atau bahkan lebih parah. Di sana dia melihat mantan marinir yang cacat. Akhirnya dia berhasil pulih dengan berkawan dan berbagi cerita dengan mereka. Kyle bangkit dari perasaan galaunya. Kehidupan Kyle pun kini normal. Mereka bahagia setiap hari Mereka berbahagia setiap hari selayaknya warga sipil biasa. Istrinya kini memperoleh cinta yang dari dulu dia impikan. Suaminya ada di sisinya setiap saat. Anak-anaknya pun akhirnya menemui sosok ayah yang asyik, sosok kepala keluarga yang telah hadir di sebuah rumah sederhana yang akhirnya menjadi bahagia. Sampai akhirnya Kyle ditemui temannya untuk berburu, yang sekaligus menjadi akhir hidupnya. Y'all look after our women, okay? Yeah. Okay, it's a big responsibility. You up for it? Kyle mati di tangan temannya yang juga mantan marinir yang mengalami gangguan jiwa. Iringan kenegaraan pun mewarnai kepergian sang legenda. Dia amat dicintai atas jasa-jasanya. Dan film pun selesai. Oke teman-teman, bagaimana menurut kalian? Sang pahlawan telah pergi tapi nyawanya tidak direnggut di medan perang. Nyawanya berakhir di medan perang yang sesungguh-sungguhnya. Tak ada keributan, tak ada granat dan tak ada misiu. Yang ada adalah orang-orang bertopeng dengan kepentingan mereka masing-masing demi kepentingan itu. Mereka selalu butuh tumbal dan korban. Ya, sangat relevan dan berkonotasi dengan kehidupan kita hari ini. Kita dikelilingi oleh orang-orang bertopeng dengan kepentingan mereka masing-masing. Film berdurasi lebih dari 2 jam ini diangkat dari kisah nyata. Adapun ending dari film yang tidak memperlihatkan kematian Kyle secara rinci adalah karena permintaan Thea, sang istri. Menurut dia film ini adalah kisah kehidupan Kyle, bukan kisah kematiannya. Lagi pula penting melindungi kedua anaknya dari perundungan karena kematian ayahnya. Karena yang perlu mereka tahu adalah sikap patriot dan kepahlawanan ayahnya saja. Film yang dirilis tahun 2014 ini memberi pesan moral bahwa tak ada alasan untuk menyesali perbuatan yang dibenarkan secara agama, negara, dan nurani kita. Meskipun sebagai manusia yang manusiawi, kita kadang dirundung penderitaan, tetapi hidup harus kita warnai dengan penuh kebahagiaan, karena hidup ini singkat, sehingga kita tak sebaiknya meninggalkan sesuatu selain cinta. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan review film kali ini. Kalau kalian suka dengan channel ini, silahkan tekan tombol like, comment, and subscribe agar kalian tidak ketinggalan review film selanjutnya. Salam abstraksi film. Abstrak itu bisa diterjemahkan dengan multi perspektif, tapi selalulah memahaminya dari sudut pandang yang positif. Goodbye.